bangunan di situ komplek bangunan bekas peninggalan zaman Belanda. Nah, sejak hari pertama sudah ada yang aneh di situ. Pas nggak sengaja ngaca itu di sini udah kosong manjang gitu. Hari ketiganya ada mas, gerak pelan. Berhubung saya sendirian kan, mau lari kemana juga ya nggak mungkin. Waduh, waktu itu serem. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Pelaur TV, segmen mencekam, mendengar cerita, Kamis malam. Kali ini kita akan mendengar cerita dari sobat saya, cerita horor yang dialami ketika dia bekerja di salah satu pusat perbelanjaan legendaris di Indonesia. Pusat perbelanjaan yang cukup tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fafa. Kebetulan saya punya pengalaman menarik, terutama di tempat kerja saya ya. Kebetulan tempat kerja saya ini cukup legendaris karena terkenal dengan toko yang paling lama, kayaknya se-Jawa sih. Katanya dulu kalau orang bilang se-Jawa paling tua di situ. Bangunan di situ komplek bangunan bekas peninggalan zaman Belanda. Saya sendiri sudah bekerja di situ sekitar 5 tahun. Mungkin pengalaman yang masih saya ingat itu 3 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2017. Waktu itu ada keinginan buat tinggal di sana karena keadaan, jadi teman yang punya tanggung jawab mempersilahkan saya untuk tinggal di sana buat sementara sebelum akhirnya saya ngekos kan. Sejak hari pertama sudah ada yang aneh di situ. Cuma awal sih nggak terlalu takut atau gimana, cuma saya pikir efek kelelahan mungkin ya, jadi kayak ada bayangan-bayangan gitu. Jadi waktu itu sewaktu setelah closing di bangunan itu sendiri, di toko itu, saya kan cari makan gitu mas. Kebetulan itu sekitar jam 1 atau setengah 1 gitu. Waktu mau naik ke tangga utama, akses menuju tempat saya istirahat itu, kan bangunan itu yang lantai 1 kan penuh kaca mas, kelilingi kaca bening gitu. Jadi waktu saya mau naik tangga, saya lihat ke arah kanan ke dalam toko itu seperti ada yang sekelebat lari gitu, apa lewat gitu mas. Ya, saya pikir mungkin apa bayangan motor tak apa dari seberang jalan itu. Saya cuek, saya naik ke atas. Begitu sampai lantai 3 mau ke tempat saya istirahat itu kan di lantai 4 mas. Itu kebetulan tangganya dari kayu, dan ada di tangga itu juga ada pegangan tangan kayak pagar gitu mas. Samping biasanya Ya, begitu putar mau naik, pegangan pagar itu di sini tuh kayak disentuh gitu mas. colek. Dicolek, benar dicolek. Terus apa saya kira gitu kan saya pakai jaket, kirain mungkin kain lah, kain jaket ketarik gitu mungkin ya, cuek aja. Terus begitu habis makan tidur seperti biasa. Besoknya bangun itu kok berat tangan ini, kayak pegel gitu mas. Pas nggak sengaja ngaca itu di sini udah kosong manjang gitu, kayak memar gitu, pas di tempat yang kecolek itu. Rasanya kayak kebas gimana gitu kan, kayak pegel. Kenapa? Terus tanya teman, mungkin capean mungkin nih. Ya udahlah cuek ya.
Setelah itu hari kedua nggak ada gangguan, malamnya hari ketiganya ada mas. Waktu itu juga sudah closing, kebetulan teman kerja tapi beda divisi ya, beda divisi nemenin saya bermalam di situ. Kebetulan juga ada game yang bisa kita mainin bersama gitu, main PES 3 orang waktu itu. Ada saya, teman saya Angga, sama teman saya satunya lagi tuh Mas Adi. Yang main kan waktu itu saya sama Mas Adi, Angga di tengah-tengah memang gitu nonton. Mungkin sekitar jam 1:30 atau jam 2-an gitu ya. Itu kita pas lagi di tengah-tengah main PES, itu kayak kan di bawah kita itu tempat akses orang jalan menuju tempat kerja saya mas, itu tempat kita istirahat itu. Terus kita lagi asik-asik main PES, ada orang manggil teman saya yang di tengah ini, dipanggil namanya kan Angga. Angga kan otomatis saya refleks manggil teman saya, nyolek teman saya, enggak, dipanggil. Kita nggak nyadar waktu itu, waktu awal. Begitu Angga berdiri terus keluar, terus lihat di depan ruang teknisi itu, depannya kan bolong, bisa lihat ke bawah mas. Waktu itu dia lihat ke bawah gini, terus sambil diam lama, sambil mungkin mikir kayaknya. Terus dia balik arah masuk, terus ngomong gini, Angga, mas sampai nggak keliru ah? Loh kenapa enggak? Mbak Iin kan hari ini libur. Duh, sontak kita sadar semua kan. Oh iya, terus siapa? Kebetulan Mas Adi saya tanyain, Mas Adi denger nggak? Denger mas, persis suaranya Iin kan. Iya. Terus siapa ya? Terus saya tidur. Kita putuskan buat sudahin itu main PS, kita tidur, kita paksa tidur gimana caranya. Alhamdulillah malam itu tanpa gangguan. Suaranya mirip teman saya yang satunya, divisi satunya. Itu dengarnya jelas ya? Jelas sekali, kita bertiga tuh tahu. Dan Angga pun saya tanyain, jelas nggak itu suaranya siapa? Iya kayak suaranya Mbak Iin, bilangnya gitu. Akhirnya kita tidur, berjalan seperti biasa, nggak ada gangguan. Hari keempat pun juga sama kan, hari kelima normal, hari ketujuh mas, hari ketujuhnya itu tinggal saya aja kan. Kebetulan saya nggak bisa tidur setelah closing, terus saya putuskan buat nyantai-nyantai dulu lah gitu. Kebetulan di ruang itu kan ada jendela itu ngademnya ke arah atap bangunan sebelah gitu. Saya duduk di teras ruangan itu, lagi anak-anak gitaran mas. Waktu itu mungkin sekitar berapa, jam 1-an, mungkin jam 1 apa setengah 2 gitu. Di kan depan lurus pintu ruangan yang saya tempati itu, di lurusnya itu ada lorong menuju ruang operator mas. Di situ jalan ke lorong itu udah gelap, kecuali yang ada pencahayaannya itu di dalam operator sendiri. Mungkin ada lampu-lampu kecil kayak lampu LED-nya dari mesin operator sendiri gitu. Jadi kalau malam agak terang dikit lah gitu. Lagi enak-enak gitaran, dari ruangan situ pintunya bunyi mas, kayak seperti ada yang mainin gitu mas. Saya sudahin kan main gitar, saya penasaran, saya lihat mungkin ada angin atau apa gitu ya. Begitu saya lihat ke arah lorong operator itu, saya berani-beraniin kan, kok kayaknya nggak ada apa-apa, tapi posisi pintunya itu kayak habis dipegang orang terus dilepas gitu mas, gerak pelan. Berhubung saya sendirian kan, mau lari kemana juga ya nggak mungkin. Akhirnya saya kembali ke dalam ruangan, saya tutup pintu ruangan, saya paksa tidur. Gimana pun caranya, pokoknya saya harus tidur. Kayak
dibikin nggak nyaman gitu loh mas di situ mas. Saya paksa tidur mungkin sampai jam berapa ya, pokok sebelum qiraah subuh mungkin mas ya, itu saya masih melek, nggak susah tidur. Lanjut lagi dari arah situ mas suaranya, meskipun pintunya saya tutup itu kedengeran suaranya, samar-samar kayak ada orang suara ketawa genit gitu mas. Dan itu lama mas, saya nggak berani ngintip. Kalau dibilang angin, di situ sumber anginnya dari ruangan saya karena ada jendela. Kalau dari ruangan operator sendiri kedap udara. Jadi kayaknya nggak mungkin lah ada angin dari arah sana lewat dari celah pintu kan. Saya berani-beraniin tidur sambil nunggu qiraah, akhirnya hilang suaranya, bisa tidur. Lanjut ke hari ke-8 itu normal. Hari ke-9 waktu itu selesai makan kejadiannya. Habis makan, kebetulan di ruangan itu ada kamar mandi, saya nyuci piring sama sendok di situ. Lagi enak-enak nyuci piring itu kayak ada orang jalan menuju ruangan saya lewat tangga. Padahal kan jam itu sudah melewati jam 1 waktu itu. Saya tunggu sambil nyuci piring gini, sambil lihat ke arah pintu ruangan saya itu, suaranya terus kayak semakin dekat gitu. Begitu hilang kok nggak ada orang gitu kan. Saya taruh piring sama sendoknya, saya berani nekat lihat ke arah tangga, nggak ada orang mas. Padahal tadi itu suaranya jelas, kan tangganya dari kayu mas. Kalau orang jalan di situ kan jelas, apalagi pakai sepatu kan. Aduh kok serem, saya bilang gitu kan. Udahlah, saya kayak mau nerusin nyuci piring, kayak udah nggak niat sama udah takut kan. Terus setelah itu udahlah, saya tidur aja, saya tinggal tidur, saya paksa tidur seperti biasanya. Saya paksa tidur pakai tutup selimut, kayak pakai jaket saya dobelin. Mungkin sekitar jam 3 ya, mau qiraat subuh itu ada gangguan lagi mas itu mas. Kebetulan di depan ruangan yang saya tempati itu, di depan seberangnya situ ada, sebelah kanan sini ada kantor toko, office-nya tempat saya kerja itu, bangunan itu. Di situ ada suara orang nangis, cewek waktu itu. Terus yang dari arah lorong operator barengan waktu itu mas, dari operator itu suara orang ketawanya ada lagi. Yang tambahan satu lagi itu dari atap, padahal di atap itu aksesnya kan menuju atap itu harus melewati ruangan saya dulu, ada tangga memang. Di atas itu kayak ada orang jalan gitu mas. Waduh, waktu itu serem, kejadian langsung bareng, kayak gimana ya, kayak diteror gitu mas. Mau lari juga ya gimana mas. Akhirnya tak peta-petain suara itu cukup lama sih kayaknya, hampir 15 menit mungkin ya, sekitar 15 menit. Terus ada qiraah subuh, sudah perlahan menghilang suaranya, bisa tidur saya mas. Begitu bisa tidur, hari besoknya berlanjut ke hari ke-12 itu, mungkin waktu itu saya nggak tidur di situ karena di tempat kerja saya sendiri itu ada kegiatan kayak outbound gitu mas, wisata satu kerjaan di tempat kerja saya ke suatu tempat wisata alam di Malang sini. Nah, teror yang saya alami ini berlanjut ke hari dimana saya outbound sama rekan-rekan kerja saya.
Waktu itu saya perjalanannya kan lumayan jauh, berangkatnya malam. Kebetulan bawa motor semua, cuma saya aja yang motoran sendiri, yang lain berboncengan mas. Itu ke daerah, mungkin daerah Dampit atau perbatasan Dampit atau Lumajang, salah satu wisata alam di situ. Waktu perjalanan sih waktu itu normal, aman-aman semua. Waktu itu ada sekitar 25-30 orang berangkatnya. Begitu masuk ke daerah wisata alam itu kan sebenarnya kita kesasar mas. Setelah pasar apa gitu, kita langsung belok ke kampung yang salah gitu, kesasar. Oke lah, pertama kita nggak nyadar, ya udah masuk sini kayaknya, kita masuk aja. Kebetulan saya pertama masuk situ, saya di posisi paling belakang, apa namanya, iring-iringan paling belakang karena saya sendiri toh. Oke, masuk, ada pertigaan pertama itu ada pohon beringin besar mas. Anak-anak kan di depan enak aja kan ngurus. Waktu saya yang terakhir lewat tuh lihat kayak, wah serem nih, pohonnya serem ini. Itu ngelewatin itu, jalan terus masuk kampung, jalan itu semakin aksesnya itu kayak nggak mungkin dilewatin motor biasa gitu mas. Jalannya itu jalan tanah, batu-batuan gitu. Begitu sampai di jalan-jalan rusak itu kita stuck, kayaknya nggak mungkin jalannya ke sini, soalnya teman saya bilang gitu kan, soalnya setahu saya, seingat saya dulu jalannya penuh aspal gitu. Terus gimana, kita putar balik aja gitu. Oke, begitu kita putar balik itu kan, kebetulan saya maju duluan. Pas putar balik gini kedengeran kayak suara anak kecil lagi ketawa mas. Saya kira ringtone HP kan, waktu itu ringtone HP-nya teman ada yang kayak gitu. Tapi mungkin waktu itu HP-nya anak-anak mungkin. Di tengah perjalanan pun saya ngomong sama teman saya yang boncengan, yang pakai motor gede itu, saya tanyain, HP-nya siapa? Ringtone-nya tadi kok bunyi. Terus teman saya itu yang satunya bilang, yang diboncengin bilang, kamu duluan aja, nanti aja dibahas di pinggir jalan utama katanya. Oke lah. Waktu itu saya kan sendirian lewat, keluar dari akses jalan yang berbatu itu, di aspal biasa itu motor itu kok kerasa berat. Saya nggak mikir aneh-aneh kan, cuek aja. Begitu keluar dari kampung situ, nyampe di jalan utama, kita berhenti semua, ngobrol sebentar, terus diingetin sama temen, kamu tadi dengar apa? Dengar suara bayi ketawa. Ringtone-nya mungkin ringtone-nya Bobby mungkin. Terus temanku yang satunya, yang tell me itu bilang, bukan apa namanya, bukan Bobby nggak ikut waktu itu. Terus suara siapa? Nggak tahu. Terus temanku yang satunya lagi namanya Satria itu muncul, bilang, kamu tadi bonceng anak kecil, bilangnya gitu. Loh, kok tahu kamu? Dari awal kita belok di pohon ringin, waktu masuk kampung itu, dia udah lihat kan, dia katanya bisa lihat gitu tuh mas, indigo. Dia bilang itu di depan pohon situ udah ada anak kecil nunggu gitu. Terus tak tanyain lagi, anak yang kamu lihat pertama sama nggak sama yang kamu lihat waktu tak bonceng? Sama, yaitu anaknya. Jadi waktu tak tanyain gitu, terus tak tanya lagi, terus sekarang gimana dia? Sudah nggak ada. Jadi waktu itu kebetulan saya lumayan takut mas ya, karena sendirian.
Jadi saya bonceng temanku yang indigo itu, saya beraniin, cuma saya omongin kalau kamu lihat sesuatu jangan dijelasin itu apa, cuma suruh cepat aja, kita ngebut aja. Oke, waktu itu akses menuju jalan itu memang aspal mas, tapi hutan, kanan kirinya itu hutan sama jurang. Dia tuh bilang sambil nempuk pundak, ayo agak cepet dikit, di sini rame katanya gitu. Loh serius saya bilang gitu kan. Iya ayo kita saya nyusul yang iring-iringan paling depan, izin. Gimana kalau kita agak nambah kecepatan, agak ngebut dikit, mungkin untuk ngejar waktu juga kan. Yang depan mau, terus dimulai agak lebih cepat sampai tempat itu pun wisata alamnya pun lebih cepat juga kan akhirnya. Setelah itu posisi sampai situ itu mungkin 1:30 kayaknya. Kebetulan tempat itu sebenarnya bukan tempat wisata umum gitu loh, cuma kampung, bisa dikatakan kampung yang sakral gitu. Kebetulan warga situ memanfaatkan area wisata itu buat mata pencarian. Waktu datang itu pun sebelah jalan itu ada gereja, terus ada kuburan. Itu udah feeling nggak enak saya mas, udah feeling nggak enak. Terus temanku bilang udah lurus aja kita cari tempat yang enak. Begitu ketemu tempat pemberhentian yang enak dan cukup buat motor-motornya teman-teman ini, teman saya Satria tuh bilang, udah kamu istirahat, nggak usah mikir aneh-aneh katanya. Oh iya, saya tinggal istirahat kan waktu itu. Anak-anak mungkin ada yang begadang mungkin ya, tapi waktu itu bangun pagi, setelah pagi diajak ngobrol sama si Satria itu, lain kali diingetin kan sama Satria, lain kali kalau mudah jangan sembarangan gitu. Mungkin itu sih. Oh iya siap. Kenapa sih saya tanya gitu? Ya mungkin dia makhluk halus itu nggak suka kalau diludahin katanya gitu. Oh iya ya siap saya bilang gitu. Begitu sampai sana pun ya siang bangun itu udah agak siang, gak sempat bermalam. Akhirnya kita pulang arah ke tempat kerja. Setelah itu ya akhirnya saya putuskan untuk tidak tinggal di tempat kerja saya yang tadi, untuk memilih tempat tinggal kos baru. Sudah tidak kuat ya? Ya, karena terornya mungkin kayaknya hampir setiap hari mas. Hampir 2 minggu saya mengalami teror di tempat itu sendiri, terus di tempat lain setelah kejadian di tempat kerja itu. Jadi mungkin kayak begitu nemu kos kayak tenang gitu mas. Di kos baru tapi aman ya, nggak ada gangguan lagi atau apa? Selama ini masih aman mas, alhamdulillah masih aman. Yang yang cukup mengganggu ya di tempat kerja itu aja sih, sama rentetan setelahnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya bagi dengan teman-teman dari Plaur TV. Terima kasih buat teman-teman dari Plaur TV juga sudah mau menerima cerita saya dan berbagi cerita di sini. Mungkin bisa saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.